warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita telah diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan pada saat sekarang ini. Selawat beringan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pendidikan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 2511023026, kelas 1B D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Riba dan Bunga Bank dalam Kehidupan Manusia. Baiklah, makalah ini akan membahas tentang 1. Pengertian riba dan bunga bank, 2. Hukum-hukum riba dan bunga bank, 3. Jenis-jenis riba, 4. Dampak riba, serta pandangan ulama. Semoga melalui presentasi ini, kita bisa menambah pemahaman dan menjadi lebih baik dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Baiklah, mari kita masuk dalam poin pertama, yaitu pengertian riba dan bunga bank. Riba secara sederhana dapat diartikan sebagai tambahan yang diambil dari suatu transaksi tanpa adanya usaha atau risiko yang seimbang. Dalam Islam, riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan, di mana suatu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Al-Quran dengan tegas melarang riba karena praktik ini dapat merusak hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, bunga bank adalah imbalan atas pinjaman uang dalam sistem perbankan konvensional. Bunga ditentukan sejak awal dan harus dibayar oleh peminjam, terlepas dari utang atau rugi usaha yang dijalankan. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyak ulama menyamakan bunga bank dengan riba, karena sama-sama mengandung unsur tambahan atas pinjaman. Selanjutnya, riba dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Riba nasiah, yang terjadi karena penundaan pembayaran utang sehingga jumlah yang harus dibayar menjadi bertambah. 2. Riba fad, yaitu penukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. 3. Riba qard, yaitu utang piutang yang memberi keuntungan bagi penerima pinjaman. Dan yang terakhir, riba jahiliyah, yaitu tambahan utang yang muncul karena pinjaman tidak mampu membayar tepat waktu. Keempat jenis riba tersebut diharamkan dalam Islam. Riba juga menimbulkan beberapa dampak negatif. 1. Secara pribadi, riba dapat menumbuhkan sikap malas dan tidak produktif karena seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha. 2. Dalam masyarakat, riba dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memicu konflik. 3. Dari sisi ekonomi, riba berpotensi menyebabkan inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis keuangan. Mengenai pandangan ulama, terdapat perbedaan pendapat terkait bunga bank. Sebagian ulama mengharamkan bunga bank secara mutlak karena dianggap sama dengan riba. Sebagian lainnya memperbolehkan dalam kondisi tertentu atau menanggapkannya sebagai perkara syubhat. Namun, pendapat yang paling hati-hati adalah menghindari transaksi yang mengandung bunga. Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem ekonomi syariah seperti sistem bagi hasil dan akad yang adil, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Sistem ini dianggap lebih manusiawi dan berkeadilan dibandingkan sistem berbasis bunga. Dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kita diharapkan mampu memahami dan menghindari praktik riba serta memilih sistem transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan syariat. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.